Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala Itu bukan ADMI itu. Ini nggak bisa ya? Bukan itu, bukan ADMI. Kalau nggak ada, ini ada dia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib Balik. dalam keadaan sehat walafiat. Kurang wajib. Alhamdulillah pagi juga sudah sehat Haji. Mudah-mudahan terus kesehatannya. Begitu kita tidak henti-hentinya mewujudkan rasa syukur kita dengan mengisi hidup dan kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah. Salawat salam semoga selalu dicurahkan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para berikutnya setia melaksanakan syariat Nabi Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, seperti biasa pada Jumat di pekan keempat akan diisi dengan kajian fikih Pak Nazar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik. Dan juga kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, ataupun mungkin ya kalau memang waktunya ada ada yang ditanyakan kepada Ustaz kaitan dengan bisa aja. Begitu mari sama-sama ikuti kajian ini dan sama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustaz Abdul Wahab untuk menyampaikan materi. Yang mana aja ini? Ini di sini. Oh. Gak usah pakai ini berarti ya? Gimana? Oke. Ini aja Pak Ustaz. Oh ini aja. Enakan ini kurang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keberkahan insyaallah dengan niat bermudzakarah mempelajari ilmu syariah sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang mana kewajiban itu ada dalam pundak kita sampai kita wafat ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Maka di pertemuan kita malam hari ini melanjutkan kajian fikih 4 mazhab. Sudah selesai kita membahas tentang bab taharah ya. Kita akan masuk pembahasan baru terkait dengan sholat. Jadi sholat ini nanti kita akan bagi beberapa pertemuan ya. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bahas tentang sholat dalam berbagai keadaan ya. Jemaah sekalian, sholat ini dirancang oleh Allah untuk bisa dilaksanakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Mau orang itu sehat, mau orang itu sakit, mau orang itu sedang di rumah atau sedang di jalan,
dalam kondisi apapun ya kita bisa melaksanakan sholat. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih punya akal, ya, dalam kondisi sesakit apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan misalnya ibadah yang lain ya, haji kalau nggak punya uang nggak wajib. Ya. Puasa kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak usah puasa, tinggal dikodok saja kan. Tapi kalau sholat ya, itu tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ketika masuk waktu sholat, maka kita wajib melaksanakan sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mendesain sholat ini Pak, supaya bisa dilaksanakan oleh siapapun, maksudnya yang wajib sholat, ya, dalam kondisi apapun, dalam berbagai keadaan. Nah, jadi judul kita adalah sholat dalam berbagai keadaan. Ya, maka yang harus kita pahami dari awal bahwa ya orang meninggalkan sholat itu bisa kemungkinan dua, ya, bisa kemungkinan dua. Pertama, dosa besar, walaupun dia masih dianggap sebagai muslim, tapi dia dosa besar. Nah, ketika memang dia nggak sholatnya itu masih meyakini kewajibannya. Kenapa nggak sholat? Malas. Ya, saya tahu sholat itu wajib, tapi kenapa nggak sholat? Ya malas saja. Istilahnya kalau zaman sekarang belum dapat hidayah, gitu ya. Belum hijrah. Nah, itu kalau masih meyakini kewajiban, Pak, masih mending gitu ya. Walaupun dosa besar, mendingnya itu dosa besar gitu ya. Yang jadi bahaya itu yang kedua, dia nggak sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat. Dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Nggak perlu sholat, nggak perlu ke masjid, nggak perlu ruku sujud. Yang penting hati kita connect sama Allah. Nah, yang penting zikir, yang penting ingat sama Allah. Gak usah sholat. Toh di Quran juga perintahnya apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah doa. Yang penting kita doa aja, rajin sama Allah, gak perlu sholat. Nah ini yang begini yang bahaya. Karena berarti dia sudah menolak atau mengingkari syariat Allah, yaitu kewajiban sholat. Nah yang begini ini Pak, kata para ulama nanti setelah dimintai taubat tidak mau taubat, ya dihukumi kafir. Artinya sudah keluar dari agama Islam. Berarti kalau meninggal itu dikuburkannya nggak di kuburan umat Islam, dikuburnya di kuburan orang kafir. Nah itu bahayanya. Jadi selama kita meyakini kewajiban sholat, ya tetap harus sholat. Meskipun kalau nggak sholat tidak sampai kafir, ya dosa besar. Ya. Nah makanya Pak, sholat ini kewajiban yang memang melekat pada setiap muslim selama dia masih hidup, ya, mau dalam kondisi apapun tidak boleh dia meninggalkan sholat kalau sudah waktu sholat tiba, gitu ya. Nah, tetapi memang ada beberapa keringanan, ada dispensasi, ya, ada kelonggaran-kelonggaran, walaupun sholat tidak boleh ditinggalkan, tetapi dalam kondisi tertentu, ya, sholat tetap bisa dilaksanakan, maka disesuaikan. Bagaimana nanti sholatnya orang sakit itu ada caranya. Ya, tidak ada alasan untuk menegakkan sholat. Kenapa? Karena Allah sudah mendesain orang sakit bisa melaksanakan sholat. Tidak ada alasan bagi orang yang sedang bepergian jauh, sedang di jalan, ya, sedang macet-macetan tidak bisa sholat. Kenapa? Ada caranya untuk melaksanakan sholat dalam kondisi yang seperti itu. Nah, tinggal kita harus tahu Pak, ya, bagaimana keringanan sholat itu. Kapan sholat itu diringankan? Kapan sholat itu kemudian mendapatkan dispensasi? Karena ini nggak bisa ngarang Pak. Ini nggak bisa ngarang. Kenapa? Karena ini ibadah ritual, ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah yang ta'abbudi, ritual. Kita nggak bisa ngarang-ngarang dalam ketentuannya. Memang ada kemudahan, tapi kemudahannya kita nggak bisa ngarang. Kayaknya boleh ini dijamak, gitu ya. Kayaknya boleh kita sholatnya dikosor. Kayaknya doang Pak. Nah itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngarang. Kita harus tahu betul apa dalilnya. Ya, kapan memang Rasulullah itu membolehkan kita menjamak sholat misalnya? Kapan Rasulullah itu membolehkan misalnya kita sholat sambil duduk, sambil tidak menghadap kiblat, ya, sambil bahkan tidak wudhu, tidak tayamum? Kapan? Nah itu harus tahu ilmunya, karena ini tidak bisa ngarang. Jemaah sekalian, dispensasi untuk meninggalkan sholat, ya itu ada 3 macam.
ada yang memang orang itu dicabut total kewajiban sholat darinya. Artinya dia tidak wajib melaksanakan sholat dan tidak perlu diganti. Ya. Yang kedua, ada yang saat itu dia tidak wajib melaksanakan sholat, tapi tetap wajib diganti. Ada yang begitu ya. Nah yang ketiga, ada alasan-alasan yang tidak syar'i. Nah ini yang patut kita hindari. Ya. Ada orang mengambil keringanan sholat, tapi tidak syar'i, artinya tidak sesuai dengan aturan syariat. Gitu. Nah ini kita coba akan bahas satu persatu, Pak. Yang pertama, siapa yang dicabut total? Yang orang itu memang tidak wajib melaksanakan sholat, gitu ya. Pertama tentu ibu-ibu wanita yang sedang haid atau nifas, maka dia dicabut kewajiban sholatnya. Bahkan kalau sholat nggak sah sholatnya, haram dia melaksanakan sholat, gitu ya. Dan dia tidak wajib mengganti. Beda dengan puasa. Kalau ibu berpuasa, memang ketika haid tidak wajib melaksanakan puasa. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, dia tetap wajib mengganti. Kalau itu puasa, sebagaimana riwayat Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tapi kalau salat tidak wajib diqadha, gitu. Nah, ini dicabut total kewajibannya. Gitu. Kemudian yang kedua, belum balik, anak kecil itu memang tidak ada kewajiban melaksanakan salat. Walaupun kalau anak itu salat, ya asalkan dia sudah mumayyiz istilahnya, asalkan dia sudah tahu yang baik dan yang buruk, ya, tahu tata cara sholat yang benar, maka kalaupun dia sholat, dia sah dan berpahala, tapi tidak wajib. Bahkan anak kecil belum balik, Pak, itu sah jadi imam kalau sudah bisa sholat. Ya, misalnya ada anak 7 tahun, Pak, udah pintar sholat, bahkan hafalan Qurannya lebih banyak daripada bapaknya misalnya, gitu ya. Karena anaknya pesantren, bapaknya enggak, misalnya, gitu ya. Jadi anaknya lebih hafal tuh Al-Quran. Nah, kalau dia jadi imam sholat, Pak, sah, asalkan sudah mumayyiz, ya, artinya sudah tahu, ya, sudah ngerti lah, gitu ya. Nah itu sah, walaupun tidak wajib. Nah ada pun perintah, Pak, kata Nabi kan, ketika anak kita sudah 7 tahun, maka wajib diperintahkan sholat. Kalau sudah 10 tahun, boleh dipukul kalau nggak mau sholat. Nah, itu bukan kewajiban buat anak, tapi kewajiban buat orang tua. Kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya sholat. Kalau anak itu tidak mau sholat, ya dia belum dosa, karena belum balik. Yang dosa orang tuanya, kenapa nggak mau nyuruh anaknya sholat? Itu perintah buat orang tua, bukan perintah buat anak. Karena anak belum balik itu belum punya kewajiban syariat, termasuk tidak wajib melaksanakan sholat. Walaupun kalau dia sholat, asalkan benar sholatnya, dia sah dan bahkan jadi imam pun boleh. Di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat namanya Amr bin Salamah, ketika usia 7 tahun, sudah diperintahkan atau sudah diminta menjadi imam sholat. Kenapa? Karena hafalannya banyak. Ya, 7 tahun, Pak, jadi imam sholat. Boleh misalnya nanti Ramadan mau tarawehan kebetulan misalnya mau di rumah aja, gitu ya, berjamaah satu keluarga. Kebetulan yang paling banyak hafalannya anak kita tuh 7 tahun, 10 tahun, ya, belum balik, tapi sudah banyak hafalan Quran dan sudah bagus bacaannya, sholatnya sudah benar, boleh jadi imam sholat. Ya, tapi tidak wajib. Nah yang ketiga, yang juga dicabut total kewajiban sholat, yaitu orang gila, gitu ya. Karena syarat orang diterima ibadahnya, dia harus berakal. Artinya kalau orang gila, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Enaknya jadi orang gila begitu, Pak, ya. Gak wajib sholat. Kalau membunuh, Pak, itu nggak wajib dihukum, nggak dikisos, gitu ya. Bebas orang gila mah, Pak, ya namanya juga orang gila mah bebas. Nah yang keempat, orang kafir. Secara hukum dunia, orang kafir ini nggak diwajibkan untuk kita menyuruh dia sholat. Kenapa? Dia nggak percaya, ngapain sholat? Karena kalau mau sholatnya nggak sah. Karena syarat sah sholat diantaranya harus muslim. Orang kafir, Pak, ada misalnya dia pengen ikutan sholat ke masjid, iseng-iseng aja gitu ya, ikut sholat ke masjid, dia sholat tuh, Pak, bener sholatnya. Nah itu tentu tidak sah, tidak berpahala. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah, ya harus dia punya tiket dulu. Tiketnya apa? Iman, percaya Islam, ya. Nah, tapi kalau di akhirat nanti orang kafir tetap diminta pertanggungjawaban, kenapa nggak sholat? Ya, dalam Al-Quran kita misalnya baca ayat, ya, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi malaikat itu dipesenin pertanyaan sama penghuni surga nanti, ya.
Jadi ada penghuni surga yang nyari-nyari saudaranya, ternyata nggak ada. Ternyata adanya di neraka. Nah, maka mereka penasaran, ya, minta ke malaikat, orang malaikat tanyain itu yang di neraka, kenapa kok mereka masuk neraka? Nah, kemudian malaikat nanya kepada mereka, ya, orang-orang kafir ternyata, ya. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Yang pertama kali. Nanti ada jawaban-jawaban berikutnya. Tapi yang pertama kali disebutkan qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Orang kafir. Jadi gara-gara mereka gak menjalankan syariat, diantaranya sholat, mereka juga diazab. Bukan hanya karena mereka kafir, tapi karena gak sholat, diazab juga. Jadi orang kafir itu, mohon maaf, dia buah si malakama, Pak. Dia nggak sholat disiksa di neraka, tapi kalau buat sholat, nggak sah sholatnya. Karena syaratnya harus muslim dulu. Jadi solusinya ya harus muslim, gitu kan, masuk Islam. Makanya nanti kalau orang kafir yang mungkin meninggalnya usia muda dengan orang kafir yang meninggalnya di usia tua, itu nanti di akhirat azabnya lebih pedih orang kafir yang meninggal di usia tua. Misalnya ada orang kafir yang meninggal usia 40 tahun. Satu lagi orang kafir meninggal usia 60 tahun. Mana yang lebih besar siksanya nanti di hari kiamat? Ini sama-sama dua-duanya mati dalam keadaan kafir, ya. Dua-duanya sama-sama kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi siksanya itu levelnya beda. Antara yang meninggalnya 40 dengan 60 tahun. Kenapa, Pak? Karena yang 40 tahun itu meninggalkan sholatnya lebih sedikit daripada yang 60 tahun. Jadi minusnya banyak gitu ya. Nah, maka tetap secara hukum dunia mereka tidak diwajibkan, tapi di akhirat mereka dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ini orang-orang yang disebut total tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau bapak-bapak di sini mau nggak sholat, ya, tinggal pilih aja, Pak. Mau yang 4 ini di antara yang 4, silakan. Kalau mau nggak sholat itu, Pak, ya, silakan. Kalau bapak ya haid nggak mungkin gitu ya, atau jadi anak kecil nggak mungkin juga gitu ya. Nah, kalau pilihannya tinggal 2 berarti, jadi orang gila atau jadi orang kafir. Ya. Kalau mau nggak wajib sholat, ya, silahkan. Itu 4 orang ini memang tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Jadi pilihannya kemungkinannya cuma 4. Dibilang belum balik, udah punya cucu. Ya. Dibilang orang gila, ya masih waras. Ya. Dibilang kafir, akunya muslim. Kok nggak sholat? Nah, itu berarti dipertanyakan, Pak. Ya, karena kewajiban sholat ini melekat pada setiap muslim. Gitu ya. Nah, adapun yang sementara ini dispensasi keringanan untuk tidak harus melaksanakan sholat, tapi sementara saja. Itu diantaranya kalau kita lihat dalil dalam hadis itu ada 2. Tapi dari 2 ini ada turunannya, ya. Pertama ketika perang, yang kedua ketika tidur. Ya. Ini memang ada kisah atau ada hadis yang menceritakan itu. Pertama ketika perang, yaitu waktu itu perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Parit. Ya, ketika itu Madinah diserang dari berbagai arah. Ya, kemudian Rasulullah atas saran dari Salman Al-Farisi membangun parit untuk menjadi benteng, ya, pelindungan kota Madinah. 5 meter lebar, 5 meter dalamnya. Itu parit sekeliling kota Madinah dibangun untuk melindungi, gitu ya. Nah, karena diserang dari mana? Dari berbagai arah. Nah, kalau ketika perang itu, Pak, kalau parit itu nggak ditungguin, itu orang-orang kafir bisa masuk dan bisa menyerang kota Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sibuk waktu itu untuk menjaga parit dari serangan musuh, sampai nggak sempat sholat. Maka sholat zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Ketika malam sudah agak reda, baru bisa sholat. 4 sholat dalam satu waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, malam hari, Pak, langsung sekaligus, gitu ya. Nah, itu darurat, boleh, Pak. Perang, kalau ada kondisi perang, boleh dikodok sholatnya, ditunda, gitu ya, sebagaimana di zaman Rasulullah di perang Khandaq. Yang kedua, tidur. Nah, tidur ini pernah kejadian juga sama Rasulullah. Jadi ceritanya Rasulullah pulang dari perjalanan panjang, di tengah perjalanan, ya, istirahat malam, kemudian tidur. Sebelum tidur, Nabi berpesan kepada Bilal bin Rabah, ya, Bilal, tolong nanti kalau waktu subuh bangunin kita, karena kita kecapean mau tidur dulu. Jadi Bilal jadikan alarmnya waktu itu, ya, karena Bilal kan tukang azan, ya. Nah,
Bilal juga ternyata kecapean juga Pak, karena ikut juga perang gitu ya. Ternyata Bilal juga ketiduran. Jadi Nabi Muhammad SAW dan semua sahabat yang ikut waktu itu subuhnya kesiangan. Baru bangun itu matahari sudah agak terik ya, mungkin jam 10, jam 11 itu ya. Sudah panas. Maka Nabi bangun kemudian diperintahkan Bilal untuk melaksanakan iqamah dan sholat gitu. Ya ini uzur ya, ini alasan di mana kita tidak dosa kalau memang kesiangan karena ketiduran gitu ya. Asalkan ketika bangun kita langsung mengqadha sholatnya, langsung mengganti sholatnya. Ya, asalkan jangan sengaja gitu Pak ya. Jadi sengaja udah azan, tidur aja deh, udah azan coba ya, ternyata lewat karena kesengajaan gitu ya. Ini tentu tergantung nanti alasan begadangnya kenapa. Ada orang kesiangan sholat subuh, kenapa? Semalam dia begadang, semalam suntuk, ngapain? Nonton bola gitu ya. Nah itu nanti dosanya karena nonton bolanya dia mengorbankan sholatnya gitu ya. Walaupun di qadanya nggak masalah karena itu keringanan, tapi alasan dia kenapa begadang, nah itu yang nanti jadi pertanggungjawaban nanti gitu ya. Nah tapi orang ketiduran itu nggak dosa. Nah dari tidur ini nanti dikiaskan ke misalnya orang lupa juga sama ya. Lupa belum sholat zuhur, baru ingat jam 4 sore udah asar. Maka kalau memang benar-benar lupa, dia nggak dosa ya. Asalkan ketika ingat langsung sholat. Meskipun sudah keluar dari waktunya Pak. Jadi jangan ditunggu zuhur besoknya, jangan. Zuhur lupa nih Pak, ingat asar. Nanti gantinya besok aja, udah waktu zuhur besok gitu ya. Nggak perlu Pak, justru harus diqadha ketika ingat langsung, walaupun sudah keluar waktunya. Kata Nabi dalam hadisnya, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran ya, atau lupa melaksanakan sholat, maka sholatlah dia ketika dia mengingatnya. Ya, jadi ketika ingat langsung sholat, jangan ditunda. Kemudian sakit. Dalam beberapa kondisi ketika orang sakit nanti itu bisa dijama takhir ya, bisa dijama ya. Ketika ini memang ulama khilafiyah beda pendapat, yang membolehkan itu memang mazhab Hambali di sini. Mazhab Hambali membolehkan orang sakit dijama sholat. Walaupun dalam mazhab yang lain itu tidak boleh gitu ya. Kalaupun dia sakit tetap harus sholat di waktunya. Zuhur ya waktu zuhur, asar ya waktu asar. Tapi dalam mazhab Hambali dibolehkan orang yang sakit untuk mempermudah dia supaya nggak bolak-balik ke kamar mandi buat wudhu ya. Misalnya kan orang di rumah sakit Pak, berbaring gitu ya di ranjang rumah sakit dan susah kalau harus bolak-balik wudhu ke WC kamar mandi gitu ya, karena kondisi sakit. Jadi boleh itu dia jamak sholatnya supaya sekali sholat aja, sekali wudhu langsung 2 kali sholat gitu ya. Nah, misalnya zuhur ditarik ke asar, jamak takhir misalnya gitu ya. Itu dalam mazhab Hambali boleh. Walaupun ini khilafiyah, silang pendapat, mazhab yang lain mengatakan tidak boleh gitu ya. Karena ada hadis di mana diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu pernah menjamak sholat min ghairi safarin wala matorin, bukan dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan hujan. Nah ulama Hambali menafsirkannya bahwa itu berarti Nabi sedang sakit. Karena Nabi sedang sakit maka Nabi pernah menjamak sholatnya ya. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pingsan ya. Orang pingsan ya tentu gak wajib sholat Pak, gimana caranya dia bisa sholat. Tapi ketika dia sadar, ketika dia siuman, dia wajib mengqadha sholatnya. Beda dengan orang gila Pak. Orang gila kan dicabut total tuh Pak. Suatu saat dia sembuh Pak, misalnya 10 tahun dia gila, kemudian dia sembuh Pak. Apakah wajib dia mengqadha 10 tahun sholatnya? Enggak, karena memang ketika gila itu dicabut kewajibannya. Tapi kalau orang pingsan, nah memang ini juga khilafiyah nanti. Pingsan ini apakah disamakan dengan orang tidur atau disamakan dengan orang gila? Kalau disamakan dengan orang tidur, berarti ketika nanti siuman dia wajib mengganti sholatnya. Tapi kalau disamakan dengan orang gila, berarti nggak wajib qadha. Nah kalau pingsan mungkin cuma sebentar Pak ya. Nah ini masalahnya adalah dia koma di rumah sakit, berbulan-bulan komanya Pak. Kemudian Allah takdirkan dia sembuh. Pertanyaannya selama berbulan-bulan itu dia wajib mengqadha apa enggak sholatnya Pak? Misalnya 6 bulan dia koma, sembuh ternyata. Berarti berapa tuh Pak? 6 kali 30 ya, 30 kali 5 ya, berapa tuh ya?
lumayan sholatnya kan, dia harus mengganti apa enggak. Nah ulama nanti beda pendapat, dua pendekatan, karena orang pingsan ini memang nggak ada hadis secara spesifik ya. Apakah nanti disamakan dengan orang gila yang mana dia tidak wajib mengganti sholatnya, atau dikiaskan kepada orang tidur? Orang tidur ini ketika dia bangun kan wajib mengganti sholatnya. Nah itu nanti ada khilafiyah di situ gitu ya. Nah walaupun ada yang membedakan, kalau pingsannya sebentar maka dia wajib mengqadha. Tapi kalau pingsannya dalam waktu yang lama, dia tidak wajib mengqadha, dikiaskan kepada orang yang gila tadi gitu ya. Nah yang keempat, kesurupan gitu ya. Orang kesurupan, ketika kesurupan dia nggak mungkin sholat Pak, karena apa? Hilang akalnya gitu ya. Walaupun kesurupan ini juga orang beda-beda tuh Pak. Kenapa orang bisa kesurupan gitu ya? Apakah karena memang benar-benar kerasukan jin gitu ya, atau cuma caper, cari perhatian ya. Makanya katanya kalau ada orang kesurupan Pak, caranya gak usah diapa-apain Pak, tinggalin aja udah sendirian ya. Nanti juga sembuh sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang kesurupan itu cuma cari perhatian doang ya. Ada orang kesurupan minta kopi Pak gitu ya. Nah, itu sebetulnya pengen dibikinin kopi tapi nggak mau bikin sendiri, pura-pura kesurupan ya. Ada juga yang begitu. Kalau memang dia kesurupannya beneran nih Pak, kesurupan yang memang dia kerasukan jin gitu ya, sehingga hilang kesadarannya. Nah tentu ketika kesurupan dia, misalnya kesurupannya lama dari zuhur sampai maghrib, memang nggak dia kalau nggak sholat dia nggak dosa. Kenapa? Karena ya namanya kesurupan, dia kehilangan kesadaran. Tapi ketika dia normal maka wajib mengganti sholatnya. Nah yang ketiga ini alasan yang dibuat-buat. Alasan yang dibuat-buat. Ini banyak orang yang membuat-buat alasan supaya tidak sholat di waktunya dengan alasan yang sebetulnya tidak syar'i gitu. Apa contohnya diantaranya? Ragu najis. Nah, kemarin kita sempat tahu masalah toharoh ya. Kadang-kadang ada orang mau ke masjid, kemudian ragu-ragu. Tadi sempat pipis ya, kayaknya ada yang netes dekat celana. Ya. Kayaknya doang Pak. Akhirnya nggak jadi dia sholat. Pulang lagi ke rumah Pak. Itu kadang-kadang itu was-was dari setan Pak. Makanya kata para ulama nanti masalah najis ini tidak boleh kayaknya, harus yakin. Kalau cuma kayaknya cuekin aja, tetap sholat gitu. Kalau kita melihat warnanya misalnya kok kuning-kuning gitu ya, kalau air kan putih, atau misalnya mencium baunya baru kita yakin itu najis gitu. Tapi kalau cuma kayaknya, kenapa? Karena ya selain kemungkinannya dua kan, bisa itu air dari keran, bisa itu air pipis. Nah, kita ragu-ragu tuh. Nah, ini najis apa enggak? Maka cuekin. Ya sampai itu jadi penghalang kita untuk mengerjakan sholat, gitu ya. Jadi najis harus berdasarkan keyakinan. Yang kedua apa? Tidak ada air. Nggak ada air, akhirnya nggak sholat, gitu ya. Padahal ya ketika tidak ada air, apakah hilang kewajiban sholat? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena ada namanya tayamum kan, pengganti dari air. Maka ketika tidak ada air pun tetap wajib sholat. Ini Ustaz nggak ada tayamum, apakah tayamum harus ada tanahnya? Ini tanah nggak ada juga. Tanah nggak ada juga. Gimana caranya tayamum? Gimana caranya sholat? Ya sudah, nanti ada namanya faqidut tahurain, sholat yang orang yang tidak menemukan media bersuci. Air nggak ada, tanah nggak ada. Misalnya orang di penjara Pak, orang di penjara dia nggak boleh keluar, yang nggak boleh ke WC, misalnya nggak boleh dihalangi dari akses air, dan tidak ada tanah dalam ruangan itu. Dia mau sholat gimana caranya? Nah, maka sholat sebisanya, tetap wajib sholat, tetap wajib sholat. Walaupun nanti para ulama beda pendapat, apakah nanti wajib diganti atau enggak, gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i wajib diganti nanti. Kalau dia sudah nemu air atau nemu tanah buat tayamum, dia wajib mengganti sholatnya. Gitu. Nah, ini kasus yang kedua. Yang ketiga, bisa dijamak katanya, santai nggak usah sholat, bisa dijamak. Padahal jamak itu juga ada syaratnya. Tidak hanya karena keluar rumah kemudian jamak aja deh, gitu ya. Dikit-dikit jamak. Nah ini juga nanti keliru Pak, karena jamak itu juga ada S dan K-nya, syarat dan ketentuan. Nah, jadi walaupun memang ada keringanan untuk dijamak sholat, tapi di jamak juga ada syarat, nanti kita bahas. Atau bisa diqadha. Ya sholat memang bisa diqadha kalau sudah terlanjur meninggalkan sholat. Nah, tapi kalau diniatkan diqadha aja nanti, ya nggak bisa Pak, karena sholat nggak ada qadanya, kecuali tadi ya darurat itu kan kondisinya di zaman Nabi kondisi apa? Perang.
Nah, kalau sekarang daruratnya misalnya apa? Daruratnya itu karena mohon maaf nih, ibu-ibu biasanya perempuan ketika walimah ya, resepsi pernikahan kan pakai make up Pak, pakai jasa MUA ya, make up make up artis ya, make up artis itu kan harganya lumayan sekali make up itu 1 jutaan kalau make up yang profesional gitu ya. Nah kan sayang Pak, begitu waktu sholat kan harus wudhu lagi tuh Pak ya, kan salaman Pak, salaman kan batal tuh wudhunya, nanti asar gimana, kan wudhu lagi tuh. Nah jadi harus bongkar pasang, nanti pasang lagi bayar lagi kan, di double tuh. Akhirnya apa? Dijamak. Nah, boleh nggak jamak sholat karena nikah? Kalau kita cari-cari hadisnya nggak ketemu tuh Pak ya, nggak ada hadisnya Nabi membolehkan jamak karena sayang make up, nggak ada Pak ya. Adanya karena darurat perang. Kalau perang itu antara hidup dan mati Pak ya. Kalau cuma takut luntur make up itu kan nggak ada hidup dan mati sama sekali, jauh Pak gitu ya. Nah maka harus disiasati gimana caranya supaya bisa sholat tepat di waktunya, tidak dijamak gitu ya. Tidak dijamak. Misalnya ya cari tanggal pernikahan pas lagi head misalnya gitu ya. Nah, kan aman tuh Pak ya, nggak perlu sholat. Atau sekalian ya resepsinya dicari yang jarak waktu sholatnya agak panjang nih Pak. Habis isya, nah, kan ke subuh masih panjang tuh Pak ya. Nah itu aman tuh perempuan ya. Ya nggak perlu bongkar pasang make up gitu ya. Atau ya ditunda sedikit nggak apa-apa asalkan tidak keluar dari waktunya. Misalnya resepsi itu dari jam 8 sampai jam 2 gitu ya, kan zuhur lewat tuh Pak, tapi masih ada waktu 1 jam lagi karena asar jam 3 kan. Nah boleh itu melaksanakan sholat kalau sudah selesai semua jam 2. Nah dia sholat zuhurnya jam misalnya 2:30 masih boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih dalam waktu zuhur, asal jangan dijamak. Jamak ke asar apa alasannya? Karena nanti jamak itu juga ada syaratnya. Karena sholat itu pada dasarnya harus dilaksanakan pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalaupun ada keringanan boleh dilaksanakan di luar waktunya, itu harus ada dalilnya. Harus ada landasan legalitas syariahnya apa gitu ya. Jangan ngarang-ngarang Pak, karena nikah kita jamak, nggak bisa. Kalau mau Pak, biar bisa dijamak pas nikah, gimana caranya Pak? Caranya, misalnya orang Villa Dago nih Pak mau nikah, nikahnya jangan di sini Pak, ke Bandung Pak nikahnya, sewa gedung di Bandung. Nah itu boleh jamak sholat, kenapa? Musafir Pak gitu ya, di Bandung gitu ya. Tapi modalnya lumayan Pak ya, modalnya agak jauh ya ke Bandung dulu. Tapi boleh jamak, kenapa? Bukan karena nikahnya, tapi karena musafirnya, karena dia ya jalan ke Bandung kan sudah lebih dari 88 kilo ya, 89 kilo itu sudah boleh jamak gitu ya. Nah, itu triknya, boleh ya. Nah yang berikutnya apa? Yang berikutnya apa? Macet. Nah macet juga bukan alasan untuk menjamak sholat Pak. Ustaz memang sejaraknya nggak panjang, ini cuma 20 kilo. Villa Dago ke Jakarta itu mungkin cuma 20 kilo gitu ya, atau lebih ya. Nah 20 kilo itu belum memenuhi jarak minimal kita boleh jamak. Tapi Ustaz macet. Memang secara jarak cuma 20 kilo tapi perjalanannya 2 jam. Gitu ya. Hampir mirip sama orang ke Bandung. Kalau lancar. Nah, apakah boleh jamak? Jamaah sekalian, nanti kita akan bahas tentang jamak ini. Jadi syaratnya itu bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Ya, apalagi di Jakarta nggak ketahuan Pak ya. Bukan masalah jarak kalau di Jakarta ya. Jarak pendek bisa lama kalau macet. Sebaliknya jarak panjang bisa bentar kalau lancar gitu ya. Maka itu relatif. Maka patokannya bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Berapa nanti kita akan bahas Pak ya. Jadi macet bukan alasan untuk menjamak sholat. Kemudian berikutnya pernikahan tadi sudah ya. Tontonan, nonton bola, nah ini juga banyak Pak ya. Nonton bola sudah antri dari pagi Pak, padahal bolanya malam di GBK Pak ya. Sudah beli tiket karena takut kehabisan dari pagi itu, sudah ngantri. Masuk stadion dari jam habis asar itu masuk stadion, ya. Maghrib lewat tuh Pak, nggak pada sholat. Ya.
Ada juga yang sholat tapi dijamak ke isya. Ya. Alasannya apa? Nonton bola. Nah ini tentu bukan alasan yang dibenarkan dalam syariat, gitu ya. Karena jamak itu memang boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Nah jemaah sekalian, maka ketika tadi misalnya ada macet, ada nikah, kita harus bisa mensiasati waktu sholat. Misalnya tadi macet, Pak, gimana caranya supaya bisa sholat tepat waktu? Misalnya kalau memang kita pulangnya agak mepet maghrib, maka jangan pulang dulu, sholat dulu maghrib di kantor supaya tenang, Pak. Ya, kita utamakan ibadah kita daripada kita kemudian maksain pulang cepat, tapi sholat maghrib lewat. Ya, jangan sampai ibadah sholat dikalahkan dengan urusan dunia, gitu ya. Karena sholat itu kan ibadah utama. Kemudian kalau memang terpaksa sholat di jalan, Pak, ya, maka ya silahkan sholat di jalan, ya, dan itu cara yang benar, gitu ya. Jangan kemudian dijamak ke isya padahal masih bisa sholat di jalan. Dan sholat tidak harus di masjid. Saya punya teman, Mbak, dia tinggal di Harapan Indah Bekasi, kerja di Rawamangun Jakarta Timur. Tiap hari bolak-balik kerja itu naik busway, ya. Pulang kerja itu pasti maghribnya di jalan, ya. Maka setiap hari dia ke kantor dia bawa sejadah kecil. Buat apa? Nanti kalau pas pulang kan maghrib di jalan, karena kalau nyampe ke rumah sudah isya, ya. Ketika ketemu transit di halte busway, digelar tuh sajadahnya, Pak. Dari kantor sudah wudhu duluan, ya. Di halte dia sholat bisa sempurna, menghadap kiblat, rukuk sujud sempurna, gitu ya. Apalagi sebagian halte sekarang sudah ada musolanya, jadi sudah nggak ada alasan lagi buat menjamak sholat, gitu ya. Dan kadang-kadang kita agak sungkan, Pak, ya. Masa sholat di halte sih, sholat di masjid. Nah, padahal sholat itu tidak harus di masjid, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tanah ini telah Allah jadikan bagiku sebagai masjid, tempat sujud, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Dimanapun kita sholat sah, asalkan tidak ada najis, kan gitu. Nah, kan ini banyak orang lalu lalang nih, Pak, diinjak-injak orang. Kita lihat nggak ada najisnya, Pak? Kalau nggak lihat berarti nggak ada najis, gitu. Simple aja begitu, Pak, ya. Jadi sholat bisa dilakukan dimanapun. Kalau mau sholat penuh bisa kita sholat di emperan di mana, gitu ya. Kita pakai alas segala macam. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian meninggalkan sholat. Menjamak sholat, ya, ini juga menjadi pilihan. Tapi dengan syarat tadi, nanti kita akan bahas syarat-syaratnya apa. Atau bisa sholat di kendaraan. Nah, sholat di kendaraan juga ini adalah kondisi yang tidak ideal sebetulnya. Karena sholat fardu, Pak, kalau kita lihat hadisnya, Nabi Muhammad SAW itu memang pernah sholat di atas unta. Sambil unta itu jalan, sambil Nabi duduk di atas unta, sambil sholat, sambil menghadap kemana unta itu mengarah. Jadi menghadap kiblat dan nggak berdiri. Karena susah, Pak, berdiri sambil naik unta, gimana caranya, ya? Mungkin cuma Jackie Chan yang bisa, ya, sholat sambil berdiri di atas unta. Kalau kita orang biasa nggak bisa. Maka Nabi sholat sambil duduk di atas unta, tapi itu sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu, Nabi turun dari ontanya, Nabi berdiri menghadap kiblat, ruku, sujud, sholat dengan sempurna. Nah, jadi nanti para ulama mengatakan kalau sholatnya sholat fardu tidak boleh sholat sambil duduk atau sambil menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Nah, masalahnya, Pak, ini kita nggak bisa turun dari kendaraan. Kalau bawa motor sih gampang, tinggal melipir, ya, ketemu masjid kita melipir, ya, gampang. Atau kita bawa kendaraan pribadi, bawa mobil, ya kita bisa nyari masjid yang agak luas parkirannya, kan, nggak ada alasan kita sholat di mobil. Nah, bisa melipir. Ya, jadi masalah kalau naik kereta atau naik pesawat gimana kita melipirnya, Pak, ya, di langit nggak ada masjid itu, Pak, ya. Masa kita terjun payung dulu nggak bisa, gitu, ya. Nah, gimana ini kita sholat di kendaraan yang memang kita nggak bisa turun. Misalnya kereta, Pak, kereta itu misalnya kita berangkat malam, nyampe di tujuan itu pagi jam 8 pagi ke Jawa, gitu, misalnya. Kan subuh, Pak, itu pasti di kereta. Dan subuh nggak bisa dijamak. Subuh dijamak sama apa, Pak? Sama duha nggak bisa, ya. Sama zuhur nggak bisa. Subuh nggak bisa dijamak. Tentu wajib sholat di kereta itu. Nah, cuma gimana cara sholatnya? Kalau bisa sholat dengan sempurna, Pak, wajib sholat dengan sempurna, dengan berdiri menghadap kiblat. Saya pernah praktekkan itu, Pak, naik kereta ekonomi, ya, kebetulan treknya lurus, ya, memang nggak ada musolanya, tapi kita dicari-cari waktu itu, habis wudhu, bisa wudhu, gitu, ya,
Nah, ternyata ada jarak antar gerbong itu, ya, apa namanya itu, Pak? Jarak antar gerbong ya. Nah, itu bisa kita sholat dengan sempurna di situ. Walaupun agak nyerong, nah kebetulan kiblatnya agak nyerong. Karena kalau lurus nggak muat, betul kiblatnya agak nyerong. Nah, bisa sholat dengan sempurna, berdiri, ruku, sujud, ya. Nggak harus pakai sajadah, pakai jaket itu di bawahnya alas jaket kita. Bisa sholat dengan sempurna. Tapi kalau nggak bisa sempurna gimana? Keretanya penuh misalnya gitu ya, atau keretanya treknya belok-belok, ya kita mungkin pas takbir menghadap kiblat, begitu jalan, ya, rakaat kedua udah belok tuh keretanya. Nah gimana? Apakah kita boleh sholat seperti itu? Nah di sini nanti ulama beda pendapat. Ada 4 mazhab. Ini kan judulnya fikih 4 mazhab, Pak ya. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib sholat sebisanya di kereta itu, Pak. Ya udah, kalau emang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk aja. Nggak bisa menghadap kiblat, ya sholat kemana kereta itu menghadap. Tapi tetap wajib sholat ketika masuk waktu subuh, gitu ya. Nah tapi nanti kalau sudah nyampe, Pak, jam 8 nyampe ke tempat tujuan, kita wajib mengganti sholatnya. Karena yang tadi itu cuma sekedar, bukan formalitas ya, namanya itu sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu, supaya ketika masuk waktu subuh kita tidak dianggap lalai dari sholat, gitu ya. Kita tetap sholat, cuma sholatnya karena darurat, sholat sebisanya. Nanti kalau sudah nyampe kita ganti. Ini mazhab Syafi'i. Saya sholatnya 2 kali itu, Pak ya. Kenapa diganti? Karena tadi kan belum, syarat rukunnya belum terpenuhi, nggak menghadap kiblat, nggak berdiri, gitu ya. Nah tapi nanti ada mazhab yang lain. Mazhab Hanafi itu mengatakan di kereta dia nggak wajib sholat karena nggak bisa melaksanakan syarat rukunnya. Tapi nanti kalau sudah nyampe dia wajib mengganti, mengqadha. Jadi sholatnya sekali kalau sudah nyampe. Mazhab Hambali cukup sholat di kereta sebisanya, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa karena darurat. Yang penting sholat dan tidak wajib mengganti. Itu mazhab Hambali. Nah mazhab keempat ini mazhab yang paling banyak di Indonesia. Di kereta dia nggak sholat, di tujuan juga nggak sholat, gitu ya. Memang nggak niat sholat kalau itu, Pak ya. Nah sayangnya ini mazhab mayoritas, ya. Mazhab jumhur, gitu ya. Tapi bukan jumhur ulama, jumhur Indonesia. Di kereta nggak sholat, di rumah juga nggak sholat. Memang biasanya nggak sholat, gitu ya. Nah maka yang hati-hati itu yang mazhab Syafi'i, gitu ya. Kita sholat di kereta sebisanya, ya. Karena memang nggak memungkinkan sholat dengan sempurna. Nanti kalau sudah sampai kita ulangi lagi sholatnya, kita qadha sholatnya. Itu mazhab Syafi'i yang seperti itu. Itu sholat di kendaraan seperti itu, Pak ya. Kemudian yang sholat qadha, itu qadha juga tidak bisa, sholat tidak bisa diqadha. Artinya diniatkan qadha itu nggak bisa, kecuali tadi ya, karena darurat, karena misalnya perang, ya, baru bisa diqadha, atau karena ketiduran atau karena lupa. Selain itu tidak bisa diqadha, gitu ya. Jamaah sekalian, tadi kita menyinggung masalah musafir ini. Jamaah sholat memang dibolehkan, tapi dengan syarat dalam kondisi safar. Safar itu apa? Dalam perjalanan. Nah, safar itu ada syaratnya, Pak. Tidak sekedar keluar rumah. Pertama, dia harus niat safar. Memang dia berniat keluar rumah untuk melaksanakan safar. Bukan keluar rumah karena diculik. Nah, kalau diculik, Pak, kata para ulama nanti, orang keluar rumah tapi nggak niat safar, diculik, Pak. Dibawa sama orang, nggak tahu kemana. Nah dia berarti bukan safar, bukan dalam definisi, bukan termasuk definisi safar. Yang kedua, punya tujuan tertentu. Jadi bukan keluar rumah sekedar keluar rumah yang penting jalan gitu ya. Mau kemana nggak tahu, pokoknya jalan aja. Nah itu bukan safar dalam definisi syariat. Contohnya apa? Dalam kitab-kitab fikih disebutkan contoh safar yang tidak punya tujuan itu kayak orang berburu hewan. Dia ngejar-ngejar rusa gitu, Pak ya. Sampai jauh gitu ya, nggak kerasa lu 100 kilo dia ngejar-ngejar rusa itu, nggak dapat. Boleh nggak jadi jamaah sholat? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak ada tujuan, Pak. Walaupun sudah jauh deh, ya. Tujuannya ngejar-ngejar hewan, nggak tahu mau kemana. Atau misalnya balap motor ya, Valentino Rossi ya, walaupun udah pensiun ya, dia misalnya kan naik motor itu Pak balap ya, 22 lap. Kalau di jarak di total secara jarak mungkin lebih dari 100 kilo. Boleh nggak dia jamaah sholat, Pak? Nggak boleh lah. Kenapa? Orang kafir, orang yang nggak sholat itu ngapain jamaah sholat, Pak? Gitu ya. Tapi taruhlah misalnya Valentino Rossi itu muslim, dia misalnya mu'alaf, gitu ya, dapat hidayah. Boleh nggak lagi balap dia sholat? Lagi balap, karena balap dia jamaah sholat. Nanti aja di zuhurnya jamaah ke asar, gitu ya, kata Valentino Rossi, gitu ya, pas sudah muslim. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa?
karena dia nggak punya tujuan, muter-muter doang di situ. Ya, muter-muter. Nah, jadi harus ada titik A, titik B. Ya, itulah kemudian ada tujuan, berarti ada safar di situ ya. Atau contohnya misalnya supir busway. Supir busway itu mungkin secara jarak total akumulasi sehari mungkin jaraknya jauh, tapi muter-muter di situ doang, Pak. Muter-muter di kawasan Jakarta doang, gitu ya. Secara apa namanya jarak mungkin sudah banyak, tapi karena muter-muter di situ, maka dia tidak bisa mengambil fasilitas jamak. Karena jarak minimalnya itu harus dari titik A ke titik B, itu harus ada jarak minimal. Berapa jarak minimalnya? Jarak minimalnya nanti ulama beda pendapat, gitu ya. Kalau jumhur, mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki itu mengatakan jaraknya 4 burud. 4 burud itu dalam hadisnya disebutkan sama dengan 16 farsakh, itu ukuran zaman dulu, ya. Berapa 16 farsakh itu kalau dikonversi ke kilometer? Nah, nanti ulama kontemporer ada beda pendapat. Berapa kalau dikonversi ke kilometer? Karena itu kan ukuran jarak zaman dulu ya. Agak sulit melacak sejarahnya. Maka Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu mengkonversi 16 farsakh dalam hadis itu ke ukuran kilometer itu sekitar 88,704 kilometer. Itu sampai belakang komanya lengkap 3 angka. 88,704 kilometer. Jadi kalau dibulatkan 89. Kalau mau dibulatkan lagi 90 ya. Jadi itu jarak minimalnya. Apa dalilnya? Ketika Nabi haji wada, haji perpisahan ya, karena setelah itu Nabi wafat. Ketika haji itu, Nabi kan wukuf di Arafah. Nabi kan berangkat dari Madinah bersama rombongan para sahabat. Nah, ketika wukuf di Arafah itu bukan hanya rombongan dari Madinah, orang Mekah yang tinggal di Mekah juga ada yang ikut haji bersama Rasulullah. Wukuf juga di Arafah. Nah, Nabi dan para sahabat dari Madinah itu jamak sholatnya dan qashar ketika di Arafah itu. Nah, waktu itu orang Mekah juga pengen ikut qashar, pengen ikut jamak juga. Kata Nabi, nggak boleh. Ya ahla Makkah, la taqsuru fi aqalla min arba'ati burud. Wahai penduduk Mekah, kalian jangan qashar sholat, jangan jamak sholat kalau kurang dari 4 burud, kata Rasulullah. Karena jarak kota Mekah ke Arafah itu berapa kilo, Pak? Ada yang pernah haji, pernah umroh? Jarak Mekah ke Arafah berapa kilo? Sekitar 25 kilo. Belum mencapai jaraknya. Ya. Nah, maka kata Nabi, nggak boleh. Orang Mekah, kalian jangan jamak di sini, jangan qashar. Kalian belum nyampe jaraknya, gitu ya. Nah, maka jarak minimalnya 4 burud atau 16 farsakh, atau kalau dikonversi ke kilometer 88,704, 89 lah gitu ya. Nah, kalau dari sini ke puncak misalnya Pak ya, ke Masjid Ta'awun, sudah boleh jamak atau belum Pak? Puncak Pak, Ta'awun. Itu kalau kita lihat Google Maps Pak, itu belum 80 Pak, baru 70-an sekian. Berarti belum boleh jamak. Kalau mau kita ke puncak bisa jamak, gimana caranya? Ambil mikot dulu Pak, ke Cianjur dulu gitu ya. Terusin dulu ke Cianjur gitu ya, sampai 89 kilo, balik lagi ke puncak Pak. Jadi ambil mikot dulu Pak gitu ya. Nanti di puncak baru boleh jamak. Tapi kalau langsung ke puncak, ke mana dulu gitu ya, itu belum nyampe Pak jaraknya, belum 89 gitu ya. Jadi belum boleh jamak dan qashar. Walaupun, nah mazhab Hanafi ini lebih panjang Pak. Mazhab Hanafi itu jarak minimal 135 kilo, lebih panjang lagi. Jadi kalau di bawah 135 kilo belum boleh jamak dalam mazhab Hanafi. Ya, belum boleh jamak. Nah, ada satu mazhab di luar 4 mazhab, namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri ini mazhab yang sekarang sudah punah. Dulu sempat berkembang di Spanyol, di Andalusia. Di Spanyol pernah ada mazhab namanya mazhab Zohiri, itu membolehkan jamak sholat walaupun tidak harus 89 kilo. Jarak pendek boleh, mazhab Zohiri. Misalnya kita ke mall, sudah bisa ya? Ke mall itu boleh kalau mazhab Zohiri Pak. Tapi mazhab ini memang menyelisihi jumhur ulama. Nah, saya kira kalau sudah jam, nggak kerasa sudah jam 7.20 waktu saya. Masih ada waktu? 4 menit lagi ya. Nah, jadi jarak minimal 89 kilo gitu ya. Syarat terakhir, boleh jamak ketika masih dalam kondisi musafir. Safarnya tidak batal. Nah, dalam kondisi apa safar bisa batal? Pertama, kalau dia sudah mencapai tujuan dan dia berniat tinggal di tujuan lebih dari 4 hari. Misalnya saya mau ke Bandung nih Pak, sudah mencapai jaraknya kan, boleh jamak sholat. Tapi kalau saya berniat di Bandung tinggal seminggu misalnya, ada kerjaan atau ada kita liburan seminggu di Bandung tinggal,
Maka ketika hari pertama kita sudah sampai di Bandung, sudah hilang kebolehan jama dan qashar. Begitu sampai tidak boleh jama dan qashar. Kalau niat tinggal di sana lebih dari 4 hari. Tapi kalau 4 hari ke bawah, ya tinggal di Bandung, kita masih boleh jama dan qashar. Kita di Bandung, saya rencana 3 hari doang, Mbak. Habis itu pulang lagi ke Jakarta. Maka selama di Bandung 3 hari ini, kita masih dikatakan sebagai mukim, ya, bukan mukim, musafir, sehingga masih boleh jama dan qashar. Ya, kalau cuma 3 hari, ya. Nah, atau yang kedua, safar itu batal kalau pulang ke rumah, kalau sudah sampai ke rumah. Misalnya begini, Pak, dari Bandung tadi mau pulang ke Jakarta, niat mau jamak maghrib ditakhir ke isya, tapi nanti jamaknya kalau sudah di rumah. Nah, ini nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah di rumah sudah bukan lagi musafir. Kalau sudah bukan lagi musafir, maka lepas kebolehan jamak dan qashar. Jadi kalau mau jamaknya di jalan sebelum nyampe rumah, kita jamak dulu di jalan, gitu ya. Ketemu rest area, kita berhenti, kita jamak, ya. Sudah di jamak nih, sudah sholat isya, ya, sudah sampai rumah, ya, maka nggak perlu sholat isya lagi karena sudah di jamak dengan maghrib, gitu ya. Nah, itu kira-kira syarat-syarat jamak, ya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin tanyakan, Pak, silakan. Baik, jangan sampai kita minta pembahasan mengenai syarat, utamanya syarat untuk jamak. Itu Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk jamaah yang tadi kita masing-masing Masing-masing? sudah masuk. Oh, masih ya. Kita akan melakukan jamaah itu hukumnya boleh atau wajib? Karena ada 2 pendapat. Ya, ya. Kira-kira yang bagus yang mana, yang wajibnya atau tidak? Baik. Beda antara qashar dengan jamak, Pak. Yang wajib, yang sebagian ulama mengatakan wajib itu qasharnya. Mazhab Hanafi itu mewajibkan kita kalau sedang safar wajib qashar. Tidak boleh 4 rakaat. Jadi 2-2. Kalau zuhur atau asar atau isya, itu kalau kita lagi di jalan, lagi musafir, mazhab Hanafi wajib 2, Pak. Tidak boleh 4. Kalau 4 nggak sah sholatnya. Mazhab Hanafi. Tapi mazhab yang 3, jumhur itu mengatakan itu pilihan saja. Ya, mau qashar silakan, mau 4 rakaat juga silakan. Bukan suatu kewajiban, gitu ya. Nah, tapi kalau jamaah beda. Kalau jamaah, para ulama mengatakan lebih afdol kalau bisa tidak dijamaah, lebih afdol tidak dijamaah. Kalau jamaah, ya. Tapi kalau mau dijamaah boleh. Ya, misalnya kita sudah ke Bandung, Pak, 3 hari gitu ya. 3 hari kita di Bandung, mau jamaah atau qashar silakan, gitu ya. Tapi lebih afdol yang mana? Kalau jamaah mendingan nggak jamaah. Jadi zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi kalau qashar mendingan qashar, gitu ya. Kecuali kalau kita berjamaah di masjid kampung. Kalau kita berjamaah di masjid kampung, imamnya 4, kita nggak boleh 2, Pak. Karena kita musafir itu nggak boleh. Ya. Jadi ada pendapat. Ya. Sebaiknya itu di jamaah gitu ya, bukan satu-satu. Karena alasan beliau itu satu kemudahan Allah yang diberikan. Nah, kalau kita tidak pakai, kita termasuk orang yang sombong. Gitu. Ya, ya ada juga pendapat demikian karena itu shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah dari Allah, kan gitu ya. Tapi ini para ulama nanti mengatakan kaitannya dengan qashar. Karena hadis itu ceritanya adalah Abu Bakar nanya kepada Nabi tentang qashar. Karena di Quran itu Allah mengatakan boleh qashar kalau dikejar musuh. Ayatnya saya lupa. Jadi la junaha alaikum an taksuru in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, gitu ya. Boleh qashar kalau dikejar-kejar orang kafir, kondisi perang. Kata Abu Bakar, Nabi sekarang sudah nggak perang, apakah masih boleh qashar? Kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini sedekah dari Allah, terimalah sedekahnya. Walaupun bukan perang, dalam kondisi safar damai boleh qashar. Jadi itu kaitannya dengan qashar sebenarnya, hadis yang tadi itu, gitu ya. Nah, adapun dengan jamaah, maka qashar ulama sepakat. Kalau bisa qashar lebih afdal qashar. Maka ada yang mengatakan wajib, ya. Tapi kalau jamaah, itu ulama beda, ya. Kalau jamaah, karena sholat itu kan wajibnya sesuai waktunya, gitu ya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Nah, kalau bisa di waktunya maka lebih afdol. Tapi kalaupun mau jamaah boleh. Kira-kira begitu. Ya. Ini masih menarik, tapi kebetulan sudah masuk bisa. Jadi kita akan akhiri dulu kajian pada malam ini.
Mudah-mudahan pada saudara kita yang masih ingin bisa ditanyakan kembali kepada saya. Terima sekian, mari kita akhiri saja kegiatan malam ini dengan sama-sama kita baca Al-Fatihah dalam majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga ada pesan dari IMAM, mohon gelas-gelas yang sudah kosong atau sudah diminum atau bisa agar dibuang untuk bersama. Ada pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Terima kasih. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allah. Tinggal di mana, Seth? Di Pondok Aren. Oh, deket ya. Lumayan. Asli sini. Asli Sumatera Utara. Aceh. Medan. Di sini udah berkeluarga? Belum. Belum. Masih kuliah. Di mana? Kuliah. Cipondo, Tangerang Kota. Dekat Banjarwijaya. Arah ke sana. Ngambil apa? Quran tafsir. Arab sih. Dosen juga, Ustaz, untuk Apa? dosen juga Iya. di Al-Hikmah di Mampang. di Mampang. Iya. Di situ banyak santri Baitul Quran ya. Oh ya? Iya. Baitul Quran mana? Depok. Oh iya. Kayak Muslim kan? Kan Muslim. Saya alumni di situ. Halo situ juga. Iya, sih. Tahu Surur. Tahu itu guru. Itu teman sekelas saya. Di Lipia. Oh, Ustaz Miftah Surur. Iya. Kan diangkat mantu kan sama. Iya, Abi Muslim. Iya. Udah 2 anak ya? 3 ya? 2 apa 3 saya lupa. Anak siapa? Anaknya Ustaz Miftah. Oh nggak tahu saya. Udah lama nggak ketemu. Ya banyak Baitul Quran tuh di mahasiswa di sana. Masih sana. Al-Hikmah. Udah semester berapa sih? 7 sudah. Oh udah akhirnya. Udah. Udah. Tinggal tulis. Mari Ustaz. استقيموا سووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من قامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدع إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فأينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الدائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلازاتنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزية في العلم وبركة في الرزق. اللهم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ودمر أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم سهل أمورنا يا الله وأمور أساتذتنا وأمور والدينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.